begitu kita akan pujikan lagu terlebih dahulu ya. Sebelum kita doa pembuka, kita mau pujikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman. Semua mengajak kepada kita dan memuji Allah, Allah yang esa, kan memuji nama Allah yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman. Semua kau ngajak kepada kita, kau memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Kita pujikan sekali lagi ya, karena kita masih lihat nih ada adik-adik yang belum siap memuji nama Tuhan. Yuk kita tunggu, kita puji sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang. Semua mengajak kepada kita, memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Nah, teman-teman di rumah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami, Engkau sudah melindungi kami dalam sepanjang seminggu yang lalu Tuhan. Hari ini Tuhan kami bertemu lagi, meskipun hanya melalui virtual Tuhan, kiranya Engkau berkati sekolah minggu kami dari awal hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah dan berikanlah kesembuhan bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini masih dalam keadaan sakit, atau mungkin dalam perjalanan keluar kota ataupun kemana saja Tuhan, kiranya Engkau berkati senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Teman-teman di rumah, siapa tadi yang mau mengikuti sekolah minggu itu mempersiapkan dirinya sendiri, nggak perlu disuruh-suruh sama mamahnya, nggak perlu disuruh-suruh sama bundanya, nggak perlu disuruh-suruh sama ibunya atau utinya. Wah, siapa? Ayo angkat tangan, Mamita mau lihat. Wah, Kak Tias kayaknya semuanya udah mempersiapkan diri sendiri ya. Iya, semua sudah siap. Luar biasa. Berarti teman-teman di rumah juga bersyukur kan, karena hari ini masih bisa menikmati dunia, masih bisa bernafas dengan baik, masih bersuka cita. Makanya kita memujikan sebuah lagu Sungai Sukacitamu. Yuk teman-teman bangkit berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
firman Tuhan atau cerita hari ini? Kalau sudah siap, yuk duduk yang manis, buka telinganya, atau kalau rambutnya masih nutupin telinganya, ditaruh di belakang telinga, terus duduk yang manis, kemudian siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau buka hati kami, buka telinga kami, agar kami mampu mendengarkan dan nantinya kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Nah, untuk lagu sebelum masuk ke firman, kita mau pujikan dulu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Teman-teman bisa kan? Yuk kita pujikan terlebih dahulu. Shalom teman-teman, ketemu lagi sama Kak Tias. Kak Tias hari ini yang akan bercerita. Teman-teman ingat, minggu lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, teman-teman tahu kan, buat teman-teman yang sudah bersekolah nih, pasti dijelaskan oleh guru-gurunya bagaimana perjuangan para pahlawan saat itu untuk menjaga keamanan dan juga memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berperang melawan penjajah dan akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia merdeka. Nah teman-teman, Kades mau tanya, kalau saat ini yang menjaga keamanan bangsa kita siapa? Ya ada Pak Polisi, ada Pak Tentara, siapa lagi? Ada Pak Hansip, Pak Satpam. Nah, kira-kira kalau di rumah kita yang menjaga keamanannya siapa? Ya, di lingkungan rumah itu ada Pak Hansip, bisa ada Pak Satpam, juga bisa menjaga keamanan di lingkungan rumah kita. Nah, teman-teman, kira-kira nih, kalau Pak Polisi, Pak Tentara itu kalau menjaga keamanan pakai perlindungan diri nggak? Misalkan ada kerusuhan nih, Pak Polisi sama Pak Tentaranya berjaga di paling depan. Tapi Pak Polisi dan Pak Tentara menggunakan apa untuk menjaga keselamatan dirinya? Mereka menggunakan helm, menggunakan pelindung diri seperti tameng, seperti itu. Teman-teman pernah melihat kan? Kak Tias kasih lihat ya fotonya bagaimana atau alat-alat perlindungan diri dari Pak Polisi atau Pak TNI ketika mengamankan kerusuhan atau untuk keselamatan diri. Nah, atau teman-teman ketika teman-teman melihat berita ada pemadam kebakaran, mereka menggunakan apa ketika mereka masuk ke dalam rumah yang terbakar? Tidak mungkin kan mereka masuk begitu saja. Nah, para pemadam kebakaran pasti menggunakan alat perlindungan diri teman-teman.
Mereka menggunakan topi, menggunakan baju yang anti terbakar. Mereka pasti menggunakan alat perlindungan diri. Nah teman-teman, saat ini kita juga belajar nih. Terus ada cerita lain. Ada 3 sahabat nih. Mereka sedang berjalan pulang sekolah. Tiba-tiba salah satunya melihat ada uang jatuh. Terus yang satunya berbisik, kita pakai buat jajan es krim saja yuk. Atau kita beli boba, pasti enak. Panas nih, pasti segar, kita pakai buat beli es aja. Tapi 2 temannya yang lain bilang, tidak, aku tidak setuju. Itu kan bukan uang kita. Jangan-jangan atau siapa tahu pemiliknya sedang mencari-cari uang itu. Kita tidak boleh memakainya. Nah, tapi temannya ini mengajak nih terus. Ayolah kita pakai buat beli es aja, ayo. Tapi 2 orang tadi temannya itu tetap mempunyai iman yang kuat, setia akan Tuhan, dan bilang, tidak, aku tidak mau memakai uang itu. Karena itu bukan uang kita, bukan haknya kita. Dan orang yang punya pasti sedang mencari-cari, lebih baik kita kembalikan saja. Teman-teman pernah nggak menemukan uang di jalan? Terus apa yang teman-teman lakukan? Nah, kita harus mengembalikan uang itu karena uang itu bukan punya kita. Mungkin yang punya sedang mencari-cari. Nah, kita tidak boleh terhasut oleh perbuatan yang tidak baik, teman-teman. Oke? Nah, misalkan kita sedang mau sekolah minggu nih, tapi ada film yang bagus. Nanti aja mah aku sekolah minggunya, kan YouTube, aku mau nonton yang lain dulu. Nah, teman-teman tergoda tuh untuk melihat YouTube yang lain daripada YouTube sekolah minggu. Saat ini kita belajar, Tuhan Yesus memberikan perlengkapan juga nih buat kita, supaya kita tidak mudah tergoda, tidak mudah terhasut oleh si jahat, teman-teman. Kira-kira apa saja alat perlindungan diri yang Tuhan kasih buat kita? Kita belajar tentang senjata-senjata yang Tuhan kasih untuk kita bisa melawan si jahat. Apa saja itu? Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjunjung kebenaran. Kita tidak boleh berbohong. Oke, yang kedua adalah baju zirah. Nah, baju zirah ini untuk melindungi kita orang-orang percaya untuk bisa berlaku adil, teman-teman. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berlaku adil. Yang ketiga, perisai. Kita harus punya iman yang kuat untuk bisa melindungi kita supaya tidak mudah terhasut oleh si jahat. Yang keempat, ketopong keselamatan. Ketopong itu seperti helm. Helm itu untuk melindungi kepala. Maksudnya untuk melindungi diri kita dari pikiran-pikiran jahat dan kebohongan. Tadi yang pertama kita kan harus selalu mengucapkan kebenaran. Terus yang kelima adalah pedang roh. Nah, kita dikasih Tuhan pedang roh nih, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi pegangan kita. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berpegang akan firman Tuhan untuk kita bisa melawan si jahat, supaya kita tidak terkalahkan, teman-teman. Yang keenam itu kasut, teman-teman. Kasut untuk melindungi kaki kita supaya kita bisa berlari dengan berani dan cepat untuk kita bisa mewartakan firman Tuhan, teman-teman. Jadi teman-teman, ada 6 yang sudah Tuhan kasihkan senjatanya untuk kita melawan si jahat. Yang pertama ada ikat pinggang kebenaran, yang kedua baju zirah, yang ketiga perisai, yang keempat ketopong keselamatan, yang kelima pedang roh, dan yang keenam kasut. Nah teman-teman, Tuhan Yesus sudah memperlengkapi kita dengan tadi senjata-senjatanya. Nah kita harus bisa
menjaga senjata-senjata yang sudah Tuhan kasih untuk kita bisa melawan si jahat, supaya kita tidak terhasut dan tidak kalah melawan si jahat. Teman-teman siap? Kita harus berperang melawan si jahat supaya kita tetap setia untuk mengikuti Tuhan dan tidak salah jalan dan tidak terjerumus oleh si jahat. Oke? Teman-teman siap? Oke, itu tadi cerita Kak Tias hari ini. Kita harus setia untuk mengikut Tuhan. Kita berperang melawan si jahat dengan senjata-senjata yang sudah Tuhan kasih tadi. Oke, kita tutup dalam doa teman-teman. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu yang selalu menyertai kami dalam hari lepas hari Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami menjaga senjata-senjata yang sudah Tuhan kasih buat kami, untuk kami bisa melawan si jahat, untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan, untuk kami menjadi laskar Kristus yang baik Tuhan. Ajarkan kami Tuhan Yesus, untuk kami bisa menjadi berkat, untuk kami bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman kami yang lainnya, buat lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Shalom. Nah teman-teman, kita kembali lagi diingatkan untuk kita bisa menjadi laskar-laskar Kristus dengan senjata-senjata yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melawan kejahatan. Nah, mari kita pujikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah teman-teman, kalian pasti mau kan jadi laskar Kristus? Yuk kita pujikan dengan penuh semangat Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus, saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Sekolah Minggu GKJ Bambu. Yuk kita ketemu lagi di Sekolah Minggu berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.